Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Fadra, mahasiswi dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Implementasi Pasca Ban Amandemen Konvensi Basel tahun 2019 di Kota Batam. Kita masuk ke latar belakang untuk mengetahui apa yang terjadi pada isu ini. Di tahun 2018, Indonesia mengalami permasalahan pengelolaan sampah yang membludak di level domestik. Ini ditunjukkan di mana Indonesia menghasilkan jumlah rata-rata produksi sampah mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun. Jika dikonversikan, angka ini sama dengan setiap orang yang menyumbangkan 0,7 kg sampah per hari. Selain itu, Indonesia juga berada pada posisi sebagai negara kedua terbesar penghasil sampah di dunia. Keadaan ini semakin diperparah dengan besarnya arus sampah yang masuk dari negara maju ke Indonesia. Ini merupakan efek domino dari setelah tindakan Tiongkok untuk menutup masuknya sampah impor ke negaranya, yang menyebabkan negara maju memilih untuk mengirimkan sampahnya ke beberapa negara berkembang di Asia, salah satunya Indonesia. Melihat keadaan Indonesia semakin terhimpit dengan permasalahan arus impor sampah yang besar, Indonesia pun akhirnya mengambil tindakan dengan melakukan ratifikasi Konvensi Basel pada tahun 2019 dalam pembaharuannya yang berisi larangan ekspor impor sampah plastik dan berbahaya dari negara maju ke negara berkembang. Namun nyatanya tindakan ini bertentangan dengan hasil data di mana menurut data Pusat Badan Statistik pada tahun 2018-2019, Indonesia malah mengalami peningkatan jumlah sampah impor sebesar 141%. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, Indonesia masih menerima sampah impor dari negara-negara maju seperti halnya Australia, Belgia, Jerman, dan Amerika Serikat. Dan sampah tersebut akan berakhir di beberapa kota di Indonesia, salah satunya adalah Kota Batam. Dengan melihat bagaimana ketidaksiapan Indonesia dalam menerima arus impor sampah, serta bagaimana keadaan Indonesia yang saat ini terhimpit dengan masalah pengelolaan sampah, serta bagaimana tindakan setelah Indonesia melakukan ratifikasi namun masih terjadinya arus impor sampah ke Indonesia yang cukup masif, maka saya ingin meneliti mengenai bagaimana pengimplementasian Ban Amandemen Konvensi Basel dalam upaya menghentikan impor sampah plastik di Indonesia, khususnya di Kota Batam. Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana pengimplementasian dari pembaharuan Konvensi Basel di tahun 2019 untuk menentukan penyebab masih terjadinya impor sampah plastik ke Indonesia. Dan manfaatnya terdapat dua manfaat. Pertama secara akademis dan secara praktis. Untuk tujuan akademis bertujuan untuk menawarkan pengetahuan mengenai penyebab masih terjadinya impor sampah plastik ke Indonesia. Dan untuk tujuan praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya Kota Batam, untuk melihat bagaimana pengimplementasian Konvensi Basel untuk menghentikan impor sampah plastik ke Kota Batam. Untuk studi pustaka dapat dilihat di layar. Kita lanjutkan pada kerangka konseptual. Di sini saya menggunakan kerangka konseptual dari Arthur Andersen, yaitu konsep implementasi rezim pada level domestik. Arthur Andersen menjelaskan ada 5 tahapan dalam implementasi rezim pada level domestik. Kerangka berpikir dapat dilihat pada layar di sebelah Anda. Metode penelitian. Pendekatan penelitian dilakukan adalah penelitian lapangan dan wawancara. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan batasan masalah dari tahun 2019 hingga kini. Unit analisis adalah rezim dan unit eksplanasi adalah bagaimana implementasi Ban Amandemen Konvensi Basel di level domestik, khususnya di Kota Batam. Untuk teknik pengumpulan data digunakan studi pustaka dan wawancara. Untuk wawancara sendiri terdapat beberapa aktor yang akan menjadi target wawancara. Untuk teknik analisis data digunakan reduksi data untuk menentukan apakah indikator dari setiap target wawancara telah terlaksana. Untuk indikatornya sendiri dapat dilihat di layar samping Anda. Sistematika penulisan. Pada bab pertama ada pendahuluan seperti yang sedang saya jelaskan saat ini. Pada bab kedua ada implementasi Konvensi Basel di Indonesia. Bab 3 membahas mengenai implementasi Ban Amandemen Konvensi Basel tahun 2019 di Kota Batam. Bab 4 pembahasan terdapat analisis dari implementasi Ban Amandemen Konvensi Basel tahun 2019 di Kota Batam. Dan pada bab 5 terdapat penutup dan kesimpulan. Kita masuk ke bab 2, yaitu bagaimana implementasi Konvensi Basel di Indonesia. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Konvensi Basel. Konvensi Basel merupakan konvensi internasional yang membahas mengenai isu perpindahan sampah dan limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang. Isu ini muncul setelah besarnya peningkatan jumlah sampah dan limbah produksi di dunia yang meningkat 5 kali lebih tajam, dari tahun 1947 dan sampai tahun 1988. Nah, UNEP pun membentuk konvensi pelarangan
atau meregulasi mengenai perpindahan sampah maupun limbah ini di tahun 1992 dan tercetuslah Konvensi Basel pada 5 Mei 1992. Konvensi Basel sendiri sudah melakukan 10 kali pembaharuan dengan pembaharuan terakhir yang dilakukan pada tahun 2019 untuk menambahkan sampah plastik sebagai komoditas yang dilarang untuk dilakukan perpindahan dari negara maju ke negara berkembang. Konvensi Basel ini sendiri mempunyai tujuan untuk meregulasi perpindahan sampah maupun limbah berbahaya secara lintas batas. Untuk itu, Konvensi Basel memiliki prinsip di mana setiap anggotanya harus bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan perpindahan sampah dan limbah B3 secara lintas batas. Yang kedua, posisi Indonesia dalam Konvensi Basel. Indonesia adalah negara berkembang, maka dari itu Indonesia merupakan negara yang rentan untuk menjadi target tujuan pengiriman sampah maupun limbah B3 yang dikirimkan oleh negara maju. Indonesia dalam konvensi ini mempunyai peran sebagai pengawas, khususnya di negaranya sendiri untuk mencegah arus perpindahan sampah maupun limbah B3 ke negaranya. Untuk itu pula, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel sejak konvensi ini pertama kali berdiri, yaitu pada tahun 1992. Dan juga Indonesia juga telah meratifikasi pembaharuannya di tahun 2019. Selain itu, Indonesia juga aktif menjadi inisiator untuk mencegah ataupun melindungi negara-negara berkembang lainnya dari arus perpindahan sampah limbah B3 yang dikirimkan. Setelah adanya ratifikasi, Indonesia pun membentuk beberapa kebijakan. Yang pertama, untuk mengesahkan ratifikasi, Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1993. Lalu ada perundang-undangan yang dibentuk, yaitu pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah serta beberapa aturan turunan lainnya. Salah satunya ialah Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2016 yang sudah diperbarui pada Permendak nomor 92 tahun 2019. Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah, pemerintah Indonesia memandatkan kepada pemerintah daerah untuk membentuk regulasi khususnya kepada wilayah yang memiliki pelabuhan tujuan atau pelabuhan transit impor sampah maupun limbah non B3. Ini bertujuan untuk meregulasi serta melakukan pengawasan masuknya impor, salah satunya di Kota Batam. Kita masuk ke bab 3. Pada bab 3 ini terdapat pembahasan mengenai bagaimana kondisi pengelolaan dan penerimaan sampah di Kota Batam, serta institusi apa saja yang terkait dari pengimplementasian rezim di Kota Batam. Kita masuk ke kondisi perpindahan dan pengelolaan sampah di Kota Batam. Pertama, Kota Batam sendiri merupakan kota industrial, sehingga Batam sangat bergantung dengan kegiatan ekspor-impor. Salah satunya adalah impor sampah non-B3 dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. Namun, arus impor ini tidak sebanding dengan kemampuan pengelolaan sampah yang dimiliki maupun tempat penampungan sampah yang dimiliki di Kota Batam. Kondisi ketiga, Batam menjadi kota dengan penemuan kontainer mengandung limbah B3 terbanyak di Indonesia. Di tahun 2019, Batam dinyatakan menerima 38 kontainer berisi sampah positif B3 dan 11 kontainer yang mengandung limbah plastik dan sampah yang tidak dapat digunakan kembali. Mengenai institusi dan pihak-pihak terkait pengimplementasian Konvensi Basel di Kota Batam, terdapat 4 pihak. Pertama, yaitu DPRD Kota Batam sebagai pembentuk regulasi dalam mengesahkan perda yang mengatur mengenai perpindahan arus impor. Yang kedua, ada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kota Batam yang berfungsi untuk melakukan koordinasi dan pengawasan keluar masuknya kontainer impor non-B3. Yang ketiga, ada surveyor, yaitu pihak Sucipindo yang melakukan pengawasan lapangan dan mengeluarkan laporan surveyor sebagai salah satu syarat dari sebelum melakukan impor. Yang ketiga yaitu perusahaan importir yang melakukan kegiatan impor sampah non B3 dengan tujuan awal yaitu untuk pemenuhan bahan baku industri. Sekarang kita masuk ke dalam analisis. Pada bab 4 ini kita akan melihat bagaimana pengimplementasian dilakukan pada level domestik, khususnya di Kota Batam dalam menerapkan ketentuan pelarangan impor sampah plastik maupun limbah plastik dan seberapa jauh penerapannya. Terdapat 5 tahapan yang menunjukkan sudah sejauh mana implementasi suatu rezim dijalankan. Pada tahapan pertama, yaitu tahapan penelitian rezim internasional. Pada tahapan pertama, Indonesia, khususnya dalam Konvensi Basel, telah meratifikasi konvensi ini sejak konvensi pertama kali berdiri, yaitu di tahun 1992. Indonesia juga telah meratifikasi pembaharuannya di tahun 2019, yang menambahkan sampah plastik sebagai komoditas yang dilarang untuk dilakukan impor lintas batas. Ini juga dibuktikan dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 60 tahun 2005 sebagai bentuk pengesahannya. Setelah adanya ratifikasi, maka lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tahap
transformasi dari rezim internasional ke dalam hukum nasional. Di Indonesia, tahapan ini telah dilaksanakan di mana telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang berkenaan tentang bagaimana impor dilarang di Indonesia, serta bagaimana ketentuan awal daerah dalam membentuk regulasi di level domestik mengenai larangan impor sampah atau limbah berbahaya B3 yang termasuk di dalamnya plastik. Lalu telah ada aturan turunan lainnya seperti yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 dan pembaharuannya dalam Permendak Nomor 92 Tahun 2019. Kita masuk kepada tahapan ketiga, yaitu tahapan pembentukan regulasi daerah berdasarkan ketentuan nasional. Dengan adanya mandat yang dikeluarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai bagaimana pemerintah Indonesia meminta kepada wilayah yang menjadi tujuan akhir perpindahan sampah non 3 untuk membentuk regulasi daerahnya sendiri mengenai perimporan sampah, terutama sampah plastik, maka terdapat peran pemerintah daerah dalam membentuk regulasi tersebut. Pada level ini terdapat aktor khususnya DPRD sebagai pihak yang merancang serta mengesahkan peraturan. Hal ini disebabkan masih lambatnya pembicaraan akan pembentukan perda yang terkait, yang salah satu penyebabnya ialah akibat adanya dualisme pemerintahan yang dimiliki Kota Batam, yaitu antara pemerintahan Kota Batam dengan Badan Pengusaha Batam atau BP Batam. Untuk melihat mengapa dualisme ini terjadi di Kota Batam, maka kita perlu melihat sejarahnya terlebih dahulu. Jadi dahulunya BP Batam atau Badan Pengusaha Batam yang dikenal dengan Otorita Batam merupakan badan yang melakukan pemerintahan serta pembangunan di Kota Batam sejak tahun 1980-an. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai desentralisasi, maka pemerintahan nasional menetapkan wali kota sebagai pemerintahan melalui pemerintahan Kota Batam sebagai pihak yang melakukan pemerintahan di Kota Batam. Hal ini tentunya menjadi polemik di mana BP Batam merupakan pihak yang aktif dalam menangani perdagangan dan investasi di Kota Batam. Dan masalah impor ini sendiri merupakan salah satu ranah dari BP Batam serta pemerintahan Kota Batam. Sehingga dalam pembentukan perda sendiri, khususnya mengenai pelarangan impor, maka perlu adanya pembicaraan antara kedua belah pihak yang sayangnya masih memerlukan negosiasi dan pembicaraan yang panjang. Setelah adanya regulasi di level daerah, maka lanjut kepada tahapan implementasi regulasi daerah. Terdapat beberapa pihak yang menjadi badan pengawas untuk melakukan pengawasan akan pengimplementasian di level daerah. Yang pertama ada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. DLH merupakan perpanjangan tangan yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengawasan di level daerah, khususnya mengenai importasi sampah maupun limbah B3. DLH menggunakan Peraturan Presiden Nomor 101 Nomor Tahun 2014 untuk menilai apakah kontainer yang masuk telah sesuai ketentuan importasi di Indonesia ataupun tidak. Namun dalam kasus penemuan kontainer berisi B3 di Kota Batam pada tahun 2019 silam, DLH beranggapan bahwa penyebab dari hal tersebut ialah standar impuritas yang dimiliki Indonesia yang masih terbilang longgar. Pihak kedua ada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kota Batam. Bea Cukai adalah pihak yang berada di gerbang terdepan dalam mencegah masuknya importasi sampah dan limbah yang mengandung B3 ke Kota Batam. Ini didukung dengan peran Bea Cukai sebagai community protector, di mana Bea Cukai berperan dalam memastikan keamanan komunitas yang keluar masuk di atau ke Kota Batam. Bea Cukai juga telah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan Vestronik. Vestronik ini adalah platform untuk menjaga keaslian dokumen yang diberikan sebagai syarat untuk importasi sehingga dapat meminimalisir kecurangan dalam tindakan importasi sampah limbah non B3. Pihak ketiga sebagai badan pengawas terdapat surveyor yang dipegang oleh Sukovindo. Surveyor adalah pihak yang bertugas untuk mengeluarkan laporan surveyor serta melakukan pengecekan lapangan sebelum dilakukan importasi. Berbeda dengan kedua pihak sebelumnya, relasi yang dimiliki Sukovindo atau surveyor dengan perusahaan pengimpor adalah relasi antara penyedia jasa dan klien. Inilah yang menyebabkan kesalahan dalam pengecekan menjadi tanggung jawab dari perusahaan pengimpor dalam memberikan sampel sebelum dilakukannya importasi. Inilah juga yang menyebabkan belum adanya satu penyebaran informasi atau sosialisasi secara aktif yang dilakukan oleh pihak surveyor kepada perusahaan pengimpor, terlepas dari sebatas kontrak yang mereka miliki untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ketentuan akan regulasi importasi di Indonesia yang terbaru. Pihak terakhir dalam implementasi regulasi di level daerah ialah kelompok target. Kelompok target ialah perusahaan yang melakukan importasi bahan baku plastik non B3 untuk keperluan bahan baku industri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu perusahaan pengimpor plastik, yaitu PT Area Wiraraja Plastikindo, ditemukan bahwa perusahaan pengimpor telah melakukan ketentuan perizinan berdasarkan ketentuan Kementerian Perdagangan yang dilakukan melalui web resmi Kemendak. Ini menandakan bahwa importasi di Indonesia sudah bersifat satu pintu dengan berdasarkan pada
web resmi dari Kemendak. Namun, masih adanya kelalaian yang ditemukan antara importir dengan eksportir untuk memastikan apakah yang dikirim merupakan bahan baku industri yang sesuai dengan yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya, maaf jika terdapat kesalahan perkataan maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.